Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya kita perlu kenalan dulu kan ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Feby Dwi Putri. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai tutorial SPSS, analisis statistik, regresi majemuk, atau biasa kita kenal dengan regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Jadi, regresi linear berganda itu mengacu pada model hubungan di mana responnya itu bergantung pada dua atau lebih variabel independen. Sedangkan model regresi sendiri itu secara matematik oleh Howell diekspresikan oleh Y sama dengan B0 plus B1x1 plus B2x2 plus sampai Bn(xn). Nah, di sini Y adalah variabel tak bebas, B0 adalah intercept, Bn adalah nilai koefisien regresinya, dan x1, x2 sampai xn adalah variabel bebasnya. Nah, regresi linear berganda ini menggunakan uji signifikan hipotesis atau keputusan pengambilan hipotesis melalui uji F dan uji T. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus. Nah, contoh kasus ini saya ambil dari Widianto tahun 2014. Diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolosnya, skor tes kecerdasannya, dan nilai ujiannya. Dan diperoleh datanya sebagai berikut seperti yang tertera pada tabel ini. Oke, langsung saja kita lanjut tutorial SPSS dari data tersebut. Jadi yang pertama itu buka aplikasi SPSS. Nah, kita pakai aplikasi IBM SPSS Statistik versi 25. Nah, selanjutnya pilih menu variable view. Lalu isikan variabel X1, X2, dan Y pada bagian name pada sel 1, 2, dan 3. Isilah labels dengan menulis skor tes kecerdasan pada sel 1, frekuensi membolos pada sel kedua, dan nilai ujian pada sel ketiga. Selanjutnya, pilih menu data view, lalu input data yang ada sesuai dengan variabelnya. Klik menu Analyze, lalu pilih Regression, kemudian klik Linear. Klik nilai ujian, dan kemudian masukkan ke dalam kolom dependen dengan mengklik tanda panahnya. Lalu klik dua variabel sekaligus, yaitu skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos, kemudian masukkan ke dalam kolom independen. Klik menu statistik dan pastikan model fit dan estimate sudah dicentang. Apabila belum, maka centanglah. Klik menu plot, kemudian centang bagian normal probability plot, lalu klik continue. Klik OK, kemudian output akan segera keluar. Nah, nilai koefisien regresi dan konstantanya berdasarkan SPSS itu dapat dilihat dari tabel koefisien.
nilai B1 dan B2-nya itu berturut-turut sebesar 0,527 dan negatif 2,344. Nilai interceptnya itu sebesar 55,780, sedangkan nilai T hitung untuk variabel X1 adalah 3,37, untuk variabel X2 adalah negatif 3,147. Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 55,780 plus 0,527 X1 ditambah negatif 2,344 X2. Nah, untuk persamaan regresi yang telah disebutkan tadi, itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu konstanta intercept sebesar 55,780, itu artinya jika skor tes kecerdasan atau X1 dan frekuensi membolos X2 nilainya adalah 0, maka nilai ujian atau Y-nya itu bernilai 55,780. Yang kedua yaitu koefisien regresi variabel skor tes kecerdasan atau X1 sebesar 0,527, itu menandakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan skor tes kecerdasan mengalami kenaikan 1%, maka nilai ujian atau Y-nya akan mengalami peningkatan sebesar 0,527. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Semakin naik skor tes kecerdasan, maka semakin meningkat nilai ujiannya. Yang ketiga yaitu koefisien regresi variabel frekuensi membolos atau X2 sebesar negatif 2,344, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan frekuensi membolos mengalami kenaikan 1%, maka nilai ujian atau Y-nya akan mengalami penurunan sebesar negatif 2,344. Nah, koefisien bernilai negatif ini artinya terjadi hubungan negatif antara frekuensi membolos dengan nilai ujian. Jadi semakin naik frekuensi membolos, maka semakin turun nilai ujiannya. Nah, setelah mendapatkan hasil analisis, maka dilakukan uji signifikan hipotesis. Dasar pengambilan keputusan secara simultan. Ini menggunakan uji F. Jadi penggunaan uji F ini bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Hipotesis 0 atau H0 diduga skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. H1 diduga skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Sedangkan bila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, berdasarkan tabel ANOVA pada hasil SPSS tadi, diperoleh bahwa F hitung sebesar 31,853. Berarti nilai F hitung lebih dari F tabel, di mana F tabelnya itu 4,26, maka H0 ditolak pada taraf signifikan 5%. Artinya secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian Y. Atau diperoleh bahwa nilai signifikansi F sama dengan 0,000 oleh karena signifikansi F kurang dari 5% atau 0,05, H0 ditolak pada taraf signifikan 5%. Artinya secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian Y. Nah, selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan secara parsial. Di sini kita menggunakan uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Nah, berdasarkan data yang telah kita analisis tadi,
Dengan variabel X1, skor tes kecerdasan, H0-nya diduga secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. H1-nya diduga secara parsial ada pengaruh signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Untuk variabel X2, frekuensi membolos, H0-nya diduga secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara frekuensi membolos dengan nilai ujian, dan H1-nya diduga secara parsial ada pengaruh signifikan antara frekuensi membolos dengan nilai ujian. Nah, pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sedangkan nilai T tabel sendiri dari data tersebut yaitu 2,26216. Selanjutnya membandingkan T hitung dengan T tabel. Untuk T hitung pada variabel X1 melalui perhitungan dihasilkan sebesar 3,371. Berarti T hitung ini lebih dari T tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Untuk T hitung pada variabel X2 melalui perhitungan dihasilkan sebesar negatif 3,147. Berarti T hitungnya kurang dari T tabel, sehingga H0 yang diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara frekuensi membolos dengan nilai ujian. Oke, itu tadi merupakan tutorial SPSS dan penjelasan singkat mengenai analisis statistik regresi majemuk atau yang biasa kita kenal dengan regresi linear berganda. Sangat mudah sekali ya. Oleh karena itu, semoga tutorial ini bermanfaat bagi penonton yang lagi skripsian, tesisan, atau lagi melakukan penelitian yang tentunya membutuhkan analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji data tersebut. Oke, sudah waktunya untuk saya undur diri dari video ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.